What's up, yo, Epic? Baru episode 1 and only masalah Epic sih kan, so good to be back right here. Oni opa opung ene Gusti. Aduh cuy, sudah ada Iren Agustin di sini sebagaimana janjinya. Luar biasa, terima kasih Iren di August ini. Jadi Iren tuh memang jadi special guest touring featuring Irma. Jadi kita baru konten sekarang karena nidurin anak-anak. Iya, benar. Jadi 8 Agustus kemarin itu kita anniversary pernikahan yang ketiga tahun. Dan 16 Agustus ini Iren Agustin juga ulang tahun. Jadi kita akan mereact ya intinya ya. Ini kita seru-seruan di sini karena memang ya sepertinya ini akan menjadi apa ya, bukti kita juga perjalanan kita. Jadi apa salahnya untuk kita watch together gitu ya. Kenapa sih? BTW nih ya, nih info dulu nih. Kita mah bukannya gimana, gue mah malu dah. Aduh. Gue malu, jadi maksudnya Pikipix Sikon sekarang ini, kita jelaskan Sikon Pikipix dulu. Kita tuh bukan tidak mau untuk mengupload sering-sering. Sebenarnya tuh pengen banget. Yang pertama, idenya nggak ada. Yang kedua, gue sama Gigi tuh udah bawa bapak cuy. Itu tuh memang rada susah schedule-nya. Tapi bukan berarti kita stop lah. Tidak ada. Aduh. Itu emang susah gitu. Dan kalau untuk Sikon di rumah DJ Irma dan DJ PD norak banget. Memang kita mau pindahan, kebetulan Iren juga mau memfokuskan dirinya di bidang tarik ulur ya. Di apa Lot Society-nya. Baru akan launching ya. Teaser dikit dong. Apa sih Lot Society itu? Bingung. Kenapa? Lot Society itu apa, Irma? Lot Society itu selain reseller katarsis. Enggak reseller sih sebenarnya. Apa sih? Kan cabang lah. Cabang ya. Kayak Mbak Miji tuh cabang. Enggak, pokoknya di Lot Society nanti gue bakal ngeluarin mudah-mudahan. Amin. Baju cewek dan cowok. Jadi mantap. Gue nggak fokus di baju cewek aja, tapi fokus di baju cowok juga. Kebetulan kan beberapa waktu terakhir ini gue itu bantuin Bimo juga megang katarsis. Jadi gue tertarik untuk mengembangkan baju-baju cowok juga yang tidak bisa katarsis jual. Akhirnya gue tuangkan ide-idenya ke Lot Society. Betul Irma, terima kasih ya 3 tahun sudah menemani DJ PD ini. Makasih banyak. Pokoknya makasih ya udah. Makasih, aku makasih juga. Santai Ren. Sudah menjadi suami yang baik untuk aku dan menjadi bapak yang baik untuk anak-anak. Aku ini salim dulu. Iya, salim. Ya. Kapan pulang? Oh, gue juga. Iya. Cium dong. Oh iya. Oh, dua anjing. Ya udah, iya langsung apa enggak sih? Langsung lah. Langsung deh. Apa ini? Ini apa ini? Oh, yang pas kita di Jambore. Vlog keluarga. Mau revlog, go watch it. Ini seru sih. Penutupan ya closing. Ini momen apa? Momen dimana kita nggak pakai mbak ya ini ya. Memang ngurus 2 anak tanpa mbak sih, gue sih Gary sih lo. Salut ya. Gue salut karena memang kenapa sih? Jadi emang susah, apalagi kakak dan dede tuh umurnya beda dikit. Iya, dan mereka lagi aktif-aktifnya. Lagi aktif-aktifnya banget. Kita bacain komannya, laki-laki yang dibesarkan tanpa ayah, kelak mereka akan menjadi sosok ayah yang luar biasa bagi anak-anaknya. Amin. AMP. Terima kasih. Bang Bim, jangan tergoda isi bumi ya, tolong jaga malaikat-malaikat kecilmu. Mungkin tak selalu bahagia, tapi berusaha untuk selalu bersama-sama. Wah, shit, serem amat ini. Definisi sefrekuensi yang sebenarnya. Emang ya? Ada beberapa momen mungkin ya. Iya, tapi banyakan enggaknya ya. Jujur. Diuji mati-matian satu sama lain, setelah itu dipertemukan dan diberi kebahagiaan. Wah, lu cium leher. Aduh anjing. Mantap, lanjut. Amin ya, thank you ya. Itu yang komando. Apa ini? Oh, ini pas perjalanan di Jambi lagi ya? Jilat-jilat. Abis jilat nyesel lagi. Kamu itu yang gilanya. Tuh dibikin tuh, di pecel lele. Memang banyak momen sweet yang kita tidak terlalu ini ya, nggak terlalu sering kita publish karena memang biasanya kita tuh, jadi gue sama Iren tuh jarang dapat momen. Nah kadang tuh pas kita dapat momen tuh kita tuh malah asikan di momen itu gitu, jarang di share gitu. Cita-cita yang tidak akan terwujud. Titik Maulana, never jangan know. Gitu. Next. Wah, ini dia nih. Zaman Hamidun nih. Zaman lahiran. Baru banget mau pulang nih, Seng. Mau pulang lahiran. Masa sih? Iya, ini lagi belajar cara gendong. Baru mau pulang, baru mau lahir. Baru mau lahir dong ini. Udah lahiran. Belum, itu tuh lagi belajar. Udah. Oh, ini yang gue bilang apa? Tajem. Iya. Kamu baru balik dari Turki. Iya. Ini nomor 1 bangso. Emang ya? Iya kan? Iya. Coba bini gue, buset deh. Abis lahiran itu. Emang ya? Emang kenapa kalau habis lahiran? Iya. Waduh, kemana?
Aduh, dia tidak ingin istri dan anaknya seperti dia dan ibunya dulu. Exactly. Cakep itu relatif bang, tapi kalau cewek yang sifatnya kayak Iren, itu yang nggak bisa semua cewek punya. Salut gue. Salut. Dia udah janji akan selalu ada buat anaknya karena dia nggak mau apa yang dialami waktu kecil dirasakan sama anaknya. Amin. Amin. Amin, thank you. Ya. Respect. Oke, lanjut. Oh, ini momen sweet. Gue malah salvok ini. Istilahnya mah kalau ada product placement di mari gitu. Gue malah salvok. Iya ini pas konten. Oh. Kewong ya. Belum Hamidun nih, Wak. Ini nih, brojulisasi. Ingat kayak di situ kamu. Itu. Aku ngomong apa? Ketika kamu mau masuk ruang operasi. Yang paling aku ingat. Neng, kamu sekarang pokoknya ini ya, yang kuat ya. Nanti habis lahiran, kamu mau treatment apapun, mau ini nanti kamu pergi treatment gini. Kamu bilang kayak gitu. Terus setelah lahiran? Setelah lahiran, aku nggak ada nawarin treatment, mana? Padahal udah sweet banget tadi kan. Terus pas aku lihat akun Mobile Legends kamu, semua skin lengkap. Ternyata duitnya habis buat skin Mobile Legends. Nggak habis, itu duit lebih sih. Maksudnya duit treatmentnya ya? Memang. Selanjutnya. Mau main game aja. Aku main game 2 game nih. Oh, ini pas gue lagi follow sih. 2 game. Tadi katanya segame. Kalau kamu 2 game tidur di luar. What the fuck? Yakin lo tidur nanti? Kamu mau tidur di luar apa main segame aja? Jujuran push rank. Live streaming. Biasanya malah kasihan lihat aku udah Game ya. Tapi Iren termasuk yang buat gue pribadi termasuk yang sabar. Jadi pas ketika gue lagi streaming itu tuh emang gila sih. Kebetulan gue gamer. Ya udah pada tahu lah mungkin sebagian gitu ya. Terus gue waktu itu streaming tuh bahkan nggak streaming aja tuh gue main game tuh sehari itu bisa pada saat itu tuh berapa? 6 jam lah. 6 jam tambah 6 anjing 12. 12 bener. Tuh Iren bisa mengimbangi gue mungkin sampai akhirnya mungkin meledak juga ya di situ ya. Dan meledaknya maksudnya positif karena ya bikin gue sadar. Untungnya apa? Aku berani mengkomunikasikan itu sama kamu Ya, dan setuju. akhirnya kamu pun sadar. Setuju. Dan akhirnya yang kamu berubah ya sayang ya. Betul, Jadi amin. kunci utamanya itu selain kesabaran adalah komunikasi juga. Sekarang sejak kamu udah nggak main game lagi, kamu jadi banyak waktu ke aku, banyak Santai. waktu ke anak. Iya sih. Kita bisa lebih dekat lagi sama Benar-benar. anak. Ke anak sih gue berasa sih. Iya. Ketika lu sudah mau ingin one step ahead, ya you must sacrifice some. Ada yang Anjing. dikorbanin. Betul. Karena bukan cuman kita doang kok yang ngorbanin, pasangan kita juga gitu. Setuju. Jangan ngerasa berat sendiri. Ya. Itu yang sering kita rasakan ya, Ya. berat sendiri ya. Itu kita selalu kompetitif dengan gua kan udah ini, itu si Iya. Ren pun ya gua udah ini gitu. Itu yang harus dihilangkan pelan-pelan. Iya. Itu sih paling. Baik, pertanyaan kedua. Lanjut. Oh, ini zaman ini dugem online, Bres. Enggak lah, pasti. Zaman ini ya. Kamu lihat tuh, kamu kurus banget sayang. Kurus banget gue anjing kayak iya. Masih ada Syuki loh itu. Iya. Syuki, ya Allah, sayang Syuki. Banyak yang nanya loh Syuki kemana. Syuki udah dikasih ke orang. Diadopsi sama papa baru. Ini di rumah lama nih, zaman-zaman kencan-kencan asoy gitu. Emang harus lucu itu ya, keren banget kalian. Terima kasih ya. Sebenarnya dibilang lucu terus juga enggak ya sebenarnya ya. Enggak. Kita mencoba untuk memberikan yang baik-baik aja. Terutama Iya. Iren sih. Iren tuh dia tuh selalu punya ide buat ngebuat gue tuh jadi bagus gitu di sosial media. Karena kamu itu kan jarang nge-publish kebaikan yang kamu lakukan lah gitu. Kamu nggak pernah mau ngelakuin itu. Ya. Nah, aku tuh kayak pengen orang-orang tuh tahu kamu itu sebaik itu gitu. Terima kasih. Dan itu juga rasa terima kasih aku sih. Karena kamu memang sebaik itu. Lansut. Ini di situ di set Piki Bantu. Ngomong apa sih? Nggak tahu. Ini momen yang pas di situ. Tapi memang nih, gue mau mengakui ya, gue mau mengakui satu hal nih ya. Gue tuh jadi dulu di channel lu kan ada vlog ya. Oh iya, Iren Agustin. Iya. Itu gue tuh ngomel mulu ya. Iya, sumpah itu sampai gue hapus videonya karena banyak komen yang Iya. ih kok Bimo gitu banget sama istrinya gini. Sebenarnya ya ini bukan pembelaan ya. Gue memang menjengkelkan. Nggak usah di vlog lu lah, di vlog anak kalau lu perhatiin mau vlog tuh terlepas dari gue ngantuk ya. Tapi emang gue tuh nggak tahu ya. Gue tuh jadi kayak bingung aja gitu mau ngomong apa. Ya, sampai Iren kan rese dia. Tapi marah lu gue candu. Lanjut. Itu terbesar untuk di hubungan kita ya. Itu adalah ketika salah satu dari kita udah nggak ada. Dejavu ini momen itu. Aku berharapnya ketika memang itu harus terjadi, entah ini antara kamu dan aku atau kita dan anak-anak,
Aku berharapnya aku yang pertama nggak ada, karena aku nggak siap aja gitu berada di posisi itu. Itu hal yang paling aku takutin tuh. Paling enak sih ya jadi orang pertama yang mati sih. Karena ketika lu ditinggal sama orang yang paling lu sayang tuh rasanya, ya lu tau lah apa yang gue omongin, apa yang gue maksud. Nah itu. Lah, ini kemana-mana sih. Ya memang apa ya maksudnya, gue kan udah pernah kehilangan ya, maksudnya ya emang rasanya nggak enak gitu, dan ya siapa sih yang mau gitu kehilangan, tapi ya memang semua ada waktunya, jadi ya udahlah, maksudnya ya udah pasrah aja gimana. Tapi itu emang pecah sih di situ sih. Gue langsung ngebuk gitu, langsung. Itu hal yang paling takuti, tapi akan terjadi. Dan tidak tahu apakah kita udah siap atau belum. Gue kasih teaser dari sekarang. Setiap manusia itu tidak pernah ada yang siap untuk ditinggalkan. Apalagi ditinggalkan oleh waktu. Tapi lu bisa, ya setidaknya asik-asikan lah move on gitu. Meskipun susah. Lanjut. Apakah bersama aku nih, Dua Rahe, adalah hal yang sesuai dengan harapan kamu? Nah, ini dia. Apa? Alhamdulillahnya ya. Karena harapan aku ketika aku menikah, aku cuman berharap suami aku ini sayang ke Vale dan ke anak-anaknya. Dan ya kamu ternyata sesayang itu sama Vale. Bahkan kayak gak ada bedanya gitu. Bahkan apa-apa tuh kamu lebih menomorsatukan Valerie daripada Oliver gitu. Jadi aku kadang tuh salut gitu. Kayak ya aku gak salah pilih suami. Amin. Elah. Sedih banget dah. Jangan sedih dong. Ya tapi emang gue sayang itu sama Val. Lanjut. Bagus juga suara kamu, sayang. Lah, itu rame kan ya? Ada Kiki, ada... Made Kiki yang video ini. Iya. Itu saking, itu kenapa itu kita bisa ada momen itu coba? Anjing poni. Aku sama kamu habis dinner, habis makan. Oh iya bener. Terus kayak lanjut sekalian yuk. Gitu. Kita kalau kata anak Jaksel kita move yuk. Itu momen-momen. Kamu waktu itu ada yang komen di vlog aku. Gini, kok Piki istrinya biasa banget ya? Padahal Piki ganteng, kok mau sih gitu? Oke, yang komen siapa? Ada, nanti ya kalau masih ada aku. Nggak usah. Gue kalau samping bini gue tuh kelihatan banget beruntungnya gue. Tuh, iya benar. Ya mana ya? Iyalah. Suhu ini mah. Berapa? 19 derajat. Lanjut. Kan ada ini nih, kok kamu yakin banget sih milih aku gitu? Anak tuh anugerah. Ya. Sabar ya. Pak, dia anugerah loh, Pak. Ngomong bapak gue. Aduh. Dede masih bayi. Ya Allah, Dede masih bayi. Ini masih ngerangkak dedenya. Gila. Lucu banget. Masih ngerangkak. Ya Allah, bapaknya juga ngerangkak. Ini rumah banyak kenangannya sih, tapi si Bimo emang cuek, nggak mau liatin kemesraan, tapi dia sayang keluarga. Tot ya. Maksudnya gue emang dari dulu jarang bisa menunjukkan rasa cintanya secara lisan maupun gerakan ya. Jadi memang kadang tuh Iren tuh kamu kok nggak romantis gitu. Karena bingung romantis menurut gue itu adalah hal yang paling romantis di dunia ini adalah dengan bertanggung jawab. Itu paling romantis menurut gue. Gokil Bapak satu ini, lu berhak mendapatkan 1 like dari gue. Makasih like-nya. Like video ini juga lah. Iya nggak sih? Jarang banget gue minta like, bener dah. Abis itu Neng apa Neng? Enggak ada nih. Nyalain lonceng. Anjing salah. Ibu Gunarsih anaknya. Mama nonton nggak? Nonton ya? Mahal, Mak. Di era-era Crazy Rich dia malah bikin rekor muri. Buset deh. See you. Anjing salah. Si jarang keluar, sekalinya keluar dapat penghargaan. Terima kasih, berkat lu juga lah pastilah. Gila, nggak mungkin banget gue. Nih ya. Listen. Jadi ketika gue masih satu rumah sama nyokap gue, jauh pas gue masih kecil malah. Itu tuh di rumah di kamar ompong adik gue. Itu tuh ada piagam penghargaan. Juara AP. Kakak gue ada tuh. Juara AP. Gue nggak ada. Gue tumbuh kembang ya. Muri 2. Wow.
Itu dia, maksudnya terima kasih. Maksudnya akhirnya gue punya penghargaan gitu. Kita nanti kan rumah itu kan nggak enak dong kalau pas masuk tuh nggak ada apa gitu kan. Gue mau ada piala golf, mau ada apa, piala ini, Dota, TI gitu, masukin semua. Ya Allah, kakaknya banget. Sini nak. Ya ampun, ini jam berapa ya nak? Jam 11, ya udah sini ikut deh. Iya, kita. Kalian ya Pak ya? Iya, boleh. Ya. Mau tidur jam 11 malam. Ya beginilah. Kebangun. Kakak halo. Say hi dulu. Kesini sayang. Tuh, itu kan. Halo, maaf kakak nggak mengganggu. Apa itu, Ma? Mana? Ini mau Wheels on the Bus, tar dulu kak. Lanjut. Tuh mau papa nikah tuh kak. Kakak ada ini di sini tapi nggak videoin. Kakak masih ini. Masih bocil. Tuh Dede tuh. Dede nih kak, Dede lahir kak. Dede keluar dari perut mama. Tuh Dede tuh. Ini mama mau lahiran Dede nih. Gue mas banget. Kakaknya ada. Kakaknya di rumah. Kakak di rumah ya. Pada waktu itu. Hidung. Papa kurus banget lihat tuh. Kurus. Iya parah ya. Itu main game mulu tuh. Parah. Kalau main game gue parah sih. Kumis tebel banget. Gak peduli gue jenggot sampai lampu. Parah deh. Nah gini gak? Gitu gak? Coba gak? Bimo sama dengan Naruto, besar tanpa ayah, sekarang dia jadi ayah yang baik. Iya. Tahu ini apa kak? Jurus gitu kak, jurus. Kakak nggak aneh kan lihat apa gitu. Kakak mau nonton pipi dulu Gi? Ya Gi, sebentar Gi. Nonton pipi sebentar. Yang masakin siapa? Kiki. Gue aja. Aku aja. Enggak, semua aja lah, udahlah. Ya udahlah yuk. Ini masih record Ki. Guys, jadi Bimonya lagi ngidupin TV dulu biar Kak Val nonton dulu aja, jadi kita bisa lanjut konten. Jadi memang hampir setiap malam si Vale ini suka bangun gitu. Kalau misalnya gue sama Bimo belum tidur, dia biasanya nyariin Bimo sih, karena emang kalau Vale apa-apa nyariin papa mulu gitu. Oke, lanjut. Kamu lagi ngomongin apa BTW? Tadi aku ngomongin, jadi Kak Vale itu emang setiap hari hampir setiap malam itu suka bangun, nyariin kamu gitu, karena apa-apa tuh selalu papa gitu kan. Gitu. Dan untungnya tadi nggak nangis ya, bangun pinter, buka pintu. Tahu dia feeling kayak lagi ngonten, cari duit nih. Gitu. WhatsApp yo eme itu ya, gitu, tahu deh. Jawaban Bimo Pede ketika ditanya istri pilih anak atau istri, keren alasannya. Mau dikasih pilihan, pilih anak atau aku? Oh, pilih lu jelas. Anak itu akan mempunyai waktunya sendiri nanti. Anak itu akan tumbuh kembang, akan besar, dan dia akan mencapai cita-citanya sendiri lah. Tapi di hari tua itu yang nemenin gue ya lu, karena ya kita mau ngapain lagi, kita amin udah punya semua gitu. Karena gue juga tahu lu dulu juga se-struggle itu, that's why kenapa gue suka dan gue juga nikahin gitu, karena gue tahu struggle itu juga nggak make sense sebenarnya. Tapi lu survive, jadi mau dari dulu atau sampai nanti, terus pilihan. Serius. Ya salah satu mungkin gue juga belum pernah ngomong ini ya. Yang gue suka dari Ren tuh ya karena dia tuh tidak pernah nggak mau nyerah gitu loh orangnya cuy. Dia tuh selalu berusaha gimana caranya mendapatkan yang dia mau gitu. Itu gue suka, maksudnya tanpa mengesampingkan perempuan lain. Cuman kalau Iren itu dia memang ketika udah mau tuh dia pasti nyari banget buat itu. Dia pengen banget kayak gitu. Kalau dia mau ya dia harus sama lah kayak gue kan juga gitu, kita kan alpha dan midi. Jadi alpha ya. Jadi emang ya gitu, kalau udah pengen tuh harus kejadian gitu. Kalau lo nggak bisa terima masa lalu dia, ya lo nggak bisa lanjutin kehidupan lo sama dia. Susah juga dong. Iya, jadi kan banyak tuh sayang yang kayak, iya aku terima kok masa lalu kamu gini. Sekalinya pas sudah serius, sudah nikah atau apalah gitu, sekalinya berantem, masa lalunya yang diungkit-ungkit mulu. Bisa boleh dijabarkan, Neng, apakah gue pernah mengompar lu selama 3 tahun ini dengan perempuan lain coba? Alhamdulillahnya enggak. Dan Bimo juga nggak pernah ngungkit masa lalu sama sekali. Karena maksud gue gini, ketika lu sudah berkomitmen, ya apapun itu ya lu harus diselesaikan dengan orang itu. Lu nggak perlu ngomper kayak si ini gitu. Kalau dia aja gini, maksud gue itu tuh, ya lu nikah sama gue apa orang itu gitu maksud gue loh. Ketika mungkin gue ada salah ya diomongin, dikasih tahu gue yang bener. Begitupun Iren kalau salah ya gue omongin gitu. Gue nggak pernah ngomper karena gue tahu bener rasanya dikomper. Jadi gue benci banget ketika ada orang ngomper misalkan gue nggak kayak ini gitu. Oh, gue benci banget gue. Lanjut. Tapi banyak juga yang minta emang katanya vlog family dong kak, gitu. Itu gimana ya, Neng ngomongin Neng, tolonglah jelasin lah Neng. Kita mau
mau vlog family pun bingung apa yang mau di-vlogin gak sih? Soalnya emang gak kemana-mana. Iya, dan keseharian kita ya gitu-gitu aja, kayak nggak menarik. Iya benar, keseharian kita emang gak menarik. Bahkan gue bukan diprotes sih, gue dikomentarin. Waktu itu kan gue di podcast itu kan gue bilang gue gak mau vlog keluarga, gue apa segala macam, dan akhirnya di Pikipix ada vlog keluarga. Itu ya benar sekali, gue menjilat ludah sendiri karena menurut gue Iren banyak lah foto-foto dokumentasi. Gue tuh jarang banget punya dokumentasi sama anak gue, sama Iren juga apalagi gitu. Nggak ada salahnya juga ternyata buat dipublikasiin gitu, karena memang ya gue sih harapannya ada Moira vlog sih, maksudnya yang pertama tuh biar lu kan tahu gue hancur nih gitu, maksudnya gue tuh fakta lah sebagai bapak yang nggak punya bapak atau apa gitu. Gue di situ tuh pengen memberikan contoh kalau gini loh, ketika lu nggak punya arahan. Gue jujur gue nggak punya arahan ya sekarang, kayak gue kakek aja nggak punya, dari gue lahir aja tuh gue nggak punya kakek, apalagi bapak gue sampai sekarang gue nggak tahu sampai. Ya memang susah buat jadi bapak yang nggak punya bapak tuh, emang susah, gue harus mengakui itu, tapi pasti bisa kok gitu. Bukan yang ya. Nah gue tuh malas sama orang yang misalkan kayak ya gue kan bisa gini gara-gara dulu gue nggak punya ajaran dari bokap gue nggak punya ajaran dari nyokap gue. Maksud gue ya kalau ketika memang lu dulu tuh nggak punya petuah dari orang tua lu, atau lu nggak sempat berbicara soal itu sama orang tua lu, ya lu cari sendiri aja gitu. Jangan jadi yang kayak ya kan gue pulang malam gara-gara orang tua gue dulu. Ya maksud gue ya kalau lu tahu itu salah atau nggak penting buat lu, ya nggak harus dilakuin. Lu tuh nggak harus dendam nggak jelas kayak gitu loh. Jadi bukan berarti yang kayak si paling broken home ya si paling bisa melakukan sesuatu yang negatif yang bisa ngancurin diri sih. Gue rasa itu lebih ke katro ya. Iya, lagian waktu yang di Dedi kamu ngomong kayak gitu kan karena kamu ya belum ada di posisi ini gitu loh. Manusia tuh berubah gitu loh. Betul. Berarti kan kenapa kamu sekarang ngelakuin vlog keluarga ya karena kamu sudah happy gitu loh. Dan akhirnya dia mendapatkan kebahagiaan itu. Dan dari vlog itu juga, dari podcast itu juga. Mendapatkan jodoh. Iya, terima kasih banyak. Om Ded, sorry banget. Katanya kan gue janji banget nih mau bawa anak ya. Maaf Om Ded, gue tuh takut Om Ded kalau ke situ. Kita belum sempat, jadi si Om Ded waktu itu ngomong nanti bawa ya anak lu ya pas sudah lahir apa sih, kita belum sempat ke sana. Lanjut ya Seng ya? Iya. Sorry ya kita udah agak-agak berair nih mata. Sebat saya. Cakep banget Neng lu Neng. Cakep banget tuh. Sekarang mega bintang gebiar banget cantiknya. Beda di situ kan. Ya awal-awal tapi ini udah punya anak satu, udah jadi mama. Gue kan gak, kecuali kalau gue bilang nih cakep banget tuh nih sebelum punya anak, ya itu bermasalah iya gue. Sih. Lu mau? Bedanya apa yang mama sekarang? Dulu cakep. Sekarang? Cantik. Bedanya apa ya? Beda dong. Cantik dia cakep. Maaf. Lanjut. Bibirnya di kayak kentut suaranya. Gue tuh nih ya, gue selama pacaran sama Iren tuh, gue ke rumah Iren sekali. Jelas. Enggak, kamu kayaknya 3 kali ada. Iya, gue sekali loh. Date, kencan. First date. Enggak, iya first date sama, kayaknya 2 kali doang ya. 2 kali atau 3 kali lah. Ini apa nih? Nah ini dia. The most cringy sebenarnya cringe ya, karena jadi gue mau ngasih tau juga kenapa gue tuh suka gue jago banget ngeri cringe, gue marah banget liat orang cringe karena yang cringe gue dulu. Sayang. Itu cringe kalau dia tatoan, udah tato nama cewek atau cowoknya terus nggak nikah atau putus gitu. Itu baru cringe. Kalau nikah mah keren dong. Emang ya? Iyalah. Pasti lihat nih. Tuh. Anjing. Ini namanya kontrak mati kata kamu. Komat. Sorry. Baru suka nyingkat aja. Fun fact-nya kita berdua tuh sama-sama suka segitiga. Iya, nggak tahu. Bahkan jauh sebelum kita kenal ya, ini aku bikin logo ini tuh tahun 2017. Yeah. Bimo bikin logo Katarsis 2018 dan itu kita belum kenal sama sekali. Betul. Lagi nangis, dia malah minta beli si Arfi baru. Ya bukan, kan betul bil keluarga. Gue di head netizen pertama kali, makasih ya netizen ya. Terima kasih netizen. Terima kasih, gue selalu makasih ya. Dia bisa mengatur waktu. Dia janji deh. Sering bikin nangis mulu gara-gara game. Nggak bikin nangis mulu. Iya, aku aja nahan nggak nangis. Saya tidak main game larut-larut. Bener kamu. Habis janji besoknya tetap main sampai larut. Gue tipu dibilang. Tapi lihat sekarang dong. Sekarang nggak main. Don't mess with the best lah. Kamu udah berapa bulan tobat, Sayang? Anjing. Tapi sekarang Bimo jadi suka main game mobile dan gue selalu ikut. Jadi Mobile Legend. Kita bikin konten gimana? Lah, ya udah deh, langsung Kia. Bikin nggak? Nanti pakai Angela. Lu mau denger nggak Angela desah tapi gue gitu.
Mau nggak? Last kita sudah mulai mepita karena kita sudah mulai ngantuk. Alasan Irena Agustin Bimo PD hampir cerai usai 3 bulan menikah. Sekali lagi beran cerai. 3 bulan. Ceritanya sayang, ini kita tuh lagi Q&A. Ini Enif 1 tahun. Oh iya, terus kita nyeritain nih 3 bulan. Terus dibikin ya? Terus dibikin, jadi orang-orang ngiranya baru nikah 3 bulan banyak. Nggak kuat ya ini ya. Banyak cincong. Cincang medaging nih. Ya gitulah. Tapi ada yang positif nih. Walaupun nggak kenal, ambil pelajarannya. Memang di tahun pertama menikah itu yang diutamakan kesabaran, bener banget. Betul. Bahkan sampai 5 tahun kayaknya. Ya. Kamu merasa nggak sih aku makin kesini makin jelek? Makin cantik. Ke-insecurean mak-mak Habis lahiran ya. Iya, yang perempuan kan insecure ya kalau habis lahiran ya. Iya misalkan pasti, karena balikin badan apa gitu ya. Banyak yang berubah soalnya setelah lahiran. Oke, selesai ya. Jadi itu adalah, nggak tahu sih sebenarnya ini konten dadakan. Iya. Maksudnya memang lagi momennya. Sebenarnya konten ini tuh mau dibikin pas Enif kemarin. Iya. Tapi karena kita nggak ada suster yang bantuin, jadi susah banget bagi waktu sama anak. Akhirnya kita jadiin di tanggal ulang tahun deh. Iya. BTW selamat ulang tahun Irena Agustin. Terima kasih Bimo. Semoga kamu Terima kasih menjadi Kiki. istri, menjadi ibu yang Amin, baik buat amin, dan amin. buat orang-orang. Banyak loh yang sayang kamu yang nonton di rumah, di mana. Terima kasih. Ya tapi aku beneran mau ngucapin terima kasih banget loh sama penonton-penonton kamu yang selama ini mensupport aku dan Val juga. Penonton Piki itu memang beda sih. Iya, beda kalian penonton. dewasa Gokil lu banget semua lu. Dewasa lu. Ya pokoknya gitulah, gue juga sering banget terima kasih sama lu semua karena ya memang lu semua tuh patut banget buat diacungin jempol. Kalau bisa ada 16, 2 aja lah buat lu ya. Nggak, maksudnya lu tuh ya journey, ya nggak tahu ya, maksudnya ada yang nonton dari kapan, terus banyak juga yang nonton dari dulu Piki Pix kan, maksudnya thank you lah gitu. Gue bingung bisa ngasih apa lagi selain tontonan yang menarik gitu, maksud gue ya. Intinya ya semoga juga, ya maksudnya dari semua ini jadikan pelajaran buat yang nggak baik-baik, nggak usah diambil. Ini memang nggak bisa ditutupin lagi kalau ya perjalanan gue sama Iren kayak begini gitu. Ambil yang baik. Ambil yang baiknya. Ya kayak tukul gue. Ambil yang baiknya, baik, buang yang buruknya. Iya gitu. Sekali lagi happy birthday Iren Agustin ya. Terima kasih. Semoga Terima kasih semuanya. Terima kasih. awet-awet apapunnya itu ya. Oke. Awet muda juga. Awet mudi. Ya. Jadi udah. Apa sih abis itu closingnya bingung banget deh. Ini nge-freeze. Udah di situ aja. Nggak usah. Langganan dia. Jangan lupa nyalain lonceng. Terima kasih banyak sekali lagi. Happy anniversary, sayang cium lu.